Tim kuasa hukum Bupati Tasikmalaya melaporkan Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin ke Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya pada Jumat siang. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat undangan, penggunaan kop surat dan stempel yang mengatasnamakan Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto. Laporan diajukan setelah tidak tercapai kesepahaman antara kedua belah pihak terkait surat undangan yang ditunjukkan kepada camat dan kepala desa untuk kegiatan pada 25 Maret 2025. Surat tersebut diduga mencatut nama Bupati Ade Sugianto tanpa izin, serta menggunakan stempel yang tidak sesuai dengan stempel resmi Sekretariat Daerah. Kuasa hukum Bupati Tasikmalaya Bambang Lesmana menyebutkan bahwa laporan ini dilayangkan atas dugaan pelanggaran pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Disebutkan bahwa surat itu mencantumkan nama Bupati seolah sebagai pihak pengundang, padahal tidak ada persetujuan ataupun perintah dari Bupati mengenai penerbitannya. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh pihak pelapor, pemalsuan surat serupa diduga telah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Selain itu, terindikasi adanya keuntungan pribadi dari setiap surat yang dipalsukan dengan nilai berkisar antara 15 juta hingga 20 juta rupiah. Total sekitar 30 surat serupa dilaporkan telah beredar dalam kurun waktu tersebut. Upaya penyelesaian secara internal disebut telah dilakukan melalui mediasi dan teguran lisan dari Bupati kepada Wakil Bupati. Namun, langkah tersebut dinilai tidak mendapatkan respon yang memadai, sehingga perkara dilanjutkan ke jalur hukum. Kuasa hukum Bupati menegaskan bahwa laporan ini murni menyangkut dugaan tindak pidana dan tidak berkaitan dengan agenda politik maupun pemungutan suara ulang di wilayah tersebut. Saya atas kuasa Bupati Tasikmalaya Pak Ade selaku kuasa pengacara dari saya Bambang Lesmana melaporkan Wakil Bupati Pak Cecep atas dugaan tindak pidana pasal 263 pemalsuan surat dan pemalsuan penggunaan stempel yang tidak sah, pemalsuan surat dan kop surat, dan kop surat dan isinya ya, termasuk pemalsuan atau penggunaan stempel yang tidak sah, stempel Bupati. Kaitannya itu disalahgunakan untuk apa Pak oleh Pak Wakil Pak? Banyak digunakan untuk kepentingan atas nama Bupati, digunakan oleh Wakil Bupati tanpa persetujuan Bupati atau tanpa konsultasi Bupati. Banyak itu ada berapa banyak? Untuk sementara yang dilaporkan kita bukti cuma satu dulu. Apa itu Pak? Tentang surat undangan acara untuk camat, kepala desa. Itu kan di situ atas nama Bupati. Padahal Bupati tidak tahu atau tidak pernah merekomendasikan atau tidak pernah menyuruh. Ya kan? Karena kalimatnya atas nama Bupati, bukan langsung Wakil Bupati. Terhitung kapan Pak? Terus di stempel tersebut ternyata stempelnya tidak sesuai dengan stempel yang ada di stempel yang resmi yang atas nama Bupati. Indikasinya udah lama Pak ini Pak? Berdasarkan keterangan dan berdasarkan analisa surat-surat ini sekitar 2 tahun. Sudah lama juga berarti Pak? Sudah lama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Nah, cuma terakhir yang kemarin sudah terjadi tanggal 25 Maret. Terkait pertemuan itu Pak ya? Nah, Bupati sudah berusaha untuk memberikan nasihat, teguran secara lisan ke pihak Bupati, tapi tidak digubris, tidak tahu alasannya apa. Nah, selanjutnya Pak Bupati karena memang sudah terlalu memberikan nasihat, akhirnya menegur secara tertulis. Pernah menegur secara tertulis, supaya kita terhadiri kegiatan. Ini duganya pasal 263. Pak itu tanda tangannya tanda tangan basah atau print? Nah, itu
Bisa dicek nanti oleh pihak kepolisian, nanti pengembangan lebih lanjut apakah itu tanda tangannya basah atau tanda tangannya print atau surat. Tapi indikasi dalam pemalsuannya sudah. Sudah. Ya, karena di stempel aja beda dengan stempel. Karena setiap stempel itu ada perbubnya. Jadi perbubnya stempel Pak UU, Pak Tatang, Pak UU, Bupati beda. Nanti begitu ganti Bupati ganti lagi. Nah, itu kelihatannya stempel yang digunakan oleh Pak Wakil itu stempel yang kelihatannya tapi enggak. Kelihatannya stempel Pak. Padahal dalam perbub itu dinyatakan bahwa stempel yang dulu sudah dinyatakan tidak berlaku dan dimusnahkan. Pak, itu diketahuinya kapan, Pak? Diketahuinya sebetulnya sudah lama diketahuinya kan dulu dengan adanya teguran lisan itu sudah lama. Tapi mungkin Pak Bupati ngambil sikap lah. Sekarang saatnya gitu kalau untuk dimajukan ke ranah hukum. Kok nggak ada hubungannya dengan kasus MK kemarin yang Enggak ada. Jangan dikait-kaitkan perkara ini, ada murni perkara tentang Pidana ya Pak? pidana pasal 263. Bukan kait-kaitan, jangan dikait-kaitkan dengan perkara politik atau perkara yang lain juga. Sekarang pilkada jangan dikaitkan. Saya selaku pengacara fokus kepada masalah hukum saja tentang 263 itu Pak, ancaman pidananya berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Tadi sudah diterima Pak sama Sudah penyidik? diterima, makanya tadi ada tanda terimanya. Kalau dari si Pak Adi sendiri waktu pas ngomong ke Pak Cecep itu udah berapa kali pertemuan terkait ini mungkin? Nah, bicara ini. itu mungkin 2-3 kali, cuma suratnya saya yang kita pegang selaku pengacara suratnya terakhir tanggal itu ada. 25 itu ya? Menanggapi laporan yang dilayangkan terhadap dirinya, Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengaku belum mengetahui secara detail isi laporan yang disampaikan ke pihak kepolisian. Ia menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan, dirinya selalu menginstruksikan bagian protokol dan komunikasi pimpinan atau sekretariat daerah untuk menyusun dan mengurus seluruh keperluan administrasi, termasuk surat menyurat. Cecep juga menyatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan selalu mengacu pada disposisi Bupati. Jika terdapat perubahan, hal tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut melalui asisten daerah. Mendengar barusan bahwa ada laporan pengaduan tentang saya ke Polres Kabupaten Tasikmalaya kaitan dengan apa tadi substansinya saya juga belum tahu, sehingga kalau saya dilaporkan karena saya belum tahu maka permohonan maaf, saya belum bisa menjelaskan secara detail kaitan dengan substansinya apa. Yang kedua, kaitan dengan posisi saya sebagai wakil bupati, tentu saya selalu meminta kepada sekretariat jika saya akan berkegiatan agar sekretariat di Forkopim untuk menyusun kegiatan-kegiatan dimaksud, dan tentu karena Kabaga Tupimnya satu kesatuan antara yang ngurus untuk urusan bupati dan wakil bupati, maka untuk urusan administrasi pun saya tentu pastinya tidak bikin sendiri, pastinya juga Kabaga Tupim yang membuat jadwal dan kegiatan serta surat menyurat, baik surat yang disampaikan ke daerah-daerah yang akan dikunjungi atau juga sebaliknya sebagai bahan laporan kepada bupati yang disampaikan melalui nota kegiatan saya setelah kegiatan selesai. Yang ketiga, tentu jika pun ada hal-hal lain kaitan dengan kegiatan yang sering saya lakukan, tentu selama saya diberikan disposisi bupati, pasti saya laksanakan, kecuali kalau ada hal-hal yang memang sebelumnya sudah ada yang agenda yang tidak mungkin saya laksanakan, dan jika berbenturan dengan kegiatan yang sudah ada, biasanya saya lanjutkan lagi di disposisi ke asisten atau ke sekda atau ke dinas di mana ada hubungannya dengan kedinasannya itu. Sejauh ini barangkali dalam tugas-tugas saya sebagai wakil bupati kira-kira seperti itu gambarannya. Kalau ada hal-hal lain, substansi yang lain saya belum tahu. Sekali lagi permohonan maaf. Insya Allah nanti pada saatnya saya sudah bisa membaca secara seksama,
saya bisa memberikan penjelasan lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kini, Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul yakin belum memberikan tanggapan secara rinci terkait isi laporan yang dilayangkan terhadap dirinya karena belum memperoleh salinan resmi laporan tersebut. Namun demikian, ia menyatakan akan memberikan penjelasan setelah membaca